Salam Pak Pendeta Esra, saya mau bertanya, jika memang bahasa roh atau nubuatan dan penglihatan atau mujizat yang beredar di zaman sekarang ini sangat terindikasi palsu karena sudah tidak sesuai dengan standar Alkitab, lalu bahasa roh atau nubuatan dan penglihatan atau mujizat mana lagi Pak yang pantas disebut asli? Sedangkan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan ayat-ayat lain yang berbicara tentang karunia-karunia roh, khususnya karunia bernubuat dan karunia berbahasa roh, kan harus digenapi. Jika memang benar seperti itu, berarti belum ada penggenapan akan ayat-ayat tersebut sampai pada saat ini, sebab selama pengiringan saya kepada Tuhan, jujur belum ada saya melihat dan mendengar secara langsung bahwa ada salah satu hamba Tuhan ataupun gereja yang betul-betul menggenapi ayat-ayat tersebut sampai pada detik ini. Mohon penjelasannya, Pak. Nah, memang Alkitab bicara tentang adanya karunia-karunia yang bersifat supranatural untuk misalnya membuat mujizat atau adalah penglihatan atau bahasa roh atau kesembuhan ilahi dan sebagainya. Itu memang ada. Tapi kalau dikatakan bahwa tidak ada penggenapan, bukankah di dalam catatan Kisah Para Rasul sendiri kita melihat ada banyak contoh di mana ada orang-orang yang berbahasa roh, ada penglihatan-penglihatan, ada nubuat-nubuat, ada mujizat-mujizat, ada kesembuhan-kesembuhan ilahi. Kan ada, berarti sudah digenapi dong. Nah, tapi mungkin yang saudara persoalkan itu adalah pada zaman modern ini, di mana kok rasanya tidak menemukan lagi gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan yang dapat melakukan karunia-karunia supranatural itu sesuai dengan Alkitab. Banyak yang melakukannya, tetapi memang terindikasi palsu. Seperti banyak mujizat palsu, banyak bahasa roh palsu, penglihatan palsu, nubuat palsu, dan lain-lain. Itu memang banyak. Tetapi bahwa yang palsu itu banyak, tidak berarti yang asli itu tidak ada. Nah, mengapa sampai kok karunia-karunia yang bersifat mujizat itu menjadi sangat-sangat jarang atau bahkan nyaris tidak ada? Nah, memang ada pandangan tertentu yang namanya sesasionisme, itu beranggapan bahwa memang Tuhan memberikan karunia-karunia tertentu yang juga bersifat supranatural, tapi semua karunia yang bersifat supranatural itu sudah berhenti dengan berakhirnya zaman para rasul, ya. Lalu terkait juga dengan masalah pewahyuan, karena kita tahu bahwa di dalam Alkitab juga tidak semua tempat itu atau semua waktu itu selalu mujizat. Mujizat itu hanya bergerombol pada 3 zaman. Pertama itu adalah zaman Musa sampai zaman Yosua. Kedua adalah zaman Elia hingga Elisa. Dan yang ketiga, zaman Yesus sampai para rasul. Nah, mengapa sampai mujizat-mujizat hanya bergerombol pada 3 titik itu? Itu karena masing-masing titik itu sebenarnya adalah titik di mana Tuhan memberikan wahyu. Melalui Musa itu diberikan hukum Taurat. Untuk melegitimasi Musa sebagai pembawa wahyu baru itu, lalu diberikan kemampuan untuk bikin mujizat secara banyak. Lalu juga babak pewahyuan selanjutnya adalah pada zaman para nabi. Dan Elia sampai Elisa itu dianggap sebagai nabi-nabi yang membawa pembaharuan yang besar dan juga membawa wahyu baru, sehingga pada zaman nabi-nabi itu lalu muncul mujizat-mujizat yang luar biasa. Sementara pada zaman Yesus dan para rasul itu dianggap sebagai babakan terakhir dari pewahyuan, yakni perjanjian baru. Karena itulah maka Yesus dan juga rasul-rasul itu dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan membuat mujizat. Dan setelah Alkitab selesai ditulis, maka wahyu menjadi selesai. Nah, jikalau wahyu sudah selesai, lalu untuk apa lagi karunia-karunia yang bersifat mujizat itu? Maka otomatis berhenti, tidak ada lagi. Nah, itu pandangan sesasionis. Nah, saya juga setuju bahwa mujizat-mujizat itu memang diberikan untuk menandai setiap babakan wahyu itu dan melegitimasi pembawa wahyu itu. Tetapi saya tidak menganggap bahwa karunia-karunia itu sudah berakhir. Karena begini, bahwa tujuan primernya untuk menandai babakan wahyu. Tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak bisa membuat mujizat untuk menolong orang percaya atau menjawab doa orang percaya. Kan bisa saja kalau Tuhan mau.
Ya. Nah, ada juga pandangan moderat itu, jadi tadi kan sesasionis. Ada juga pandangan kontinuasionisme, menganggap bahwa semua masih berlaku. Tapi ada pandangan yang moderat. Pandangan moderat itu mengatakan bahwa karunia membuat mujizat memang sudah tidak ada. Tapi Tuhan bisa bikin mujizat melalui siapa saja. Karunia kesembuhan sudah tidak ada. Tapi Tuhan bisa bikin kesembuhan. Karunia untuk berbahasa roh itu tidak ada lagi. Tapi orang masih bisa Tuhan pakai untuk berbahasa roh. Ya, itu pandangannya. Tapi saya sendiri itu berpegang, untuk saat ini saya berpegang pada kontinuasionisme. Saya percaya bahwa karunia-karunia supranatural itu masih ada dan masih berlaku. Hanya karena tujuan primernya, yakni wahyu, menandai babakan wahyu, itu sudah selesai. Maka kita tidak bisa mengharapkan lagi mujizat-mujizat, bahasa roh, penglihatan-penglihatan yang semua yang supranatural seperti kepentingan primernya. Tidak. Ya. Nah, tapi saya masih percaya ada. Nah, sekarang memang Alkitab bicara akan ada satu gerombolan mujizat besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Dan itu dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Karena itu wajarlah. Banyak yang palsu sekarang ini. Nah, soal bahasa roh. Nah, kan banyak orang kan beranggapan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang dipakai untuk komunikasi dan berdoa menyembah Tuhan. Tapi saya tidak percaya demikian. Ya, saya tidak melihat bahasa roh itu sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Tapi itu sarana penginjilan. Kalau kita lihat dalam catatan Kisah pasal 2, murid-murid itu kan diberikan bahasa roh. Memang istilah bahasa roh tidak muncul dalam Kisah pasal 2. Tapi dalam bahasa aslinya, glosa lalein, itu muncul. Bahasa lidah dalam Kisah pasal 2. Nah, apakah mujizat bahasa roh yang pertama di Kisah pasal 2, murid-murid berbicara dalam bahasa lain untuk membuat mereka berkomunikasi dengan Tuhan? Tidak. Tapi membuat mereka menyampaikan berita Injil kepada banyak orang dalam bahasa mereka. Makanya orang-orang di Kisah 2 kan bingung. Bagaimana bisa rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Nah, jadi rupanya mereka orang-orang Yahudi diaspora dari berbagai bangsa ngumpul di Yerusalem untuk hari Pentakosta. Mereka tidak ngerti bahasa Ibrani, mereka tidak tahu juga bahasa Yunani, sedikit saja. Nah, mereka punya bahasa daerah di bangsa negara mereka. Nah, bagaimana Injil disampaikan pada mereka? Nah, Tuhan membuat mujizat bahasa roh. Maka Injil disampaikan kepada mereka menggunakan bahasa-bahasa mereka. Jadi, bahasa roh itu diperlukan ketika pemberitaan Injil menghadapi kendala karena faktor bahasa. Nah, kalau memang demikian, maka sekarang apabila terjadi kendala bahasa dalam ladang-ladang misi, maka karunia bahasa roh baru diperlukan. Nah, sekarang ini kan hampir semua kendala bahasa itu kita bisa atasi kok, ya. Ya, kita bisa pakai bahasa Inggris, bahasa internasional, ataupun bahasa lain, tidak ada kan juga. Ya, ada Google Translate lah, ada segala macam aplikasi yang kita bisa pakai. Zaman modern terlalu mudah. Tapi karena itulah maka penggunaan bahasa roh demi kepentingan misi itu menjadi sangat-sangat terbatas. Kecuali memang kendalanya begitu sulit dan Tuhan menghendaki supaya Injil disampaikan dalam bahasa tertentu, maka Tuhan bisa memakai orang dengan memberikan karunia bahasa roh. Apakah karunia jenis seperti ini itu pernah terjadi? Pernah. Ya, seperti yang disampaikan atau diceritakan oleh pendeta Stephen Tong dalam bukunya Baptisan dan Karunia Roh Kudus. Ya. Halaman 137-138 dan juga Roh Kudus, Doa dan Kebangunan halaman 50. Ya, saya bacakan saja ya. Pernah suatu kali di Rusia, ada seorang pengkhotbah Amerika yang berkeliling memberitakan Injil. Selama itu ada seorang pemuda gereja baptis setempat dengan setia menjadi penerjemahnya ke dalam bahasa Rusia. Pengkhotbah Amerika itu dengan setia memberitakan Injil ke gereja-gereja bawah tanah Rusia. Pada suatu hari ketika ia datang mau berkhotbah, orang-orang memberitahu kepadanya bahwa ia tidak dapat lagi berkhotbah karena pendengar tidak mengerti bahasa Inggris, sedangkan pendengarnya sudah ditangkap, penerjemahnya sudah ditangkap oleh KGB. Dia sedih sekali dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Malam itu dia tetap di tempat kebaktian. Tidak ada orang yang dapat menerjemahkannya. Tuhan bekerja dalam hatinya dan dia mulai berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, semua yang mendengarnya dalam bahasa Rusia. Hal ini terjadi dan inilah karunia Roh Kudus yang sejati. Jadi itu memang pernah ada. Kalau kenapa sampai sekarang terbatas? Ya karena memang tidak diperlukan pada saat ini dalam kondisi dunia modern sekarang.